Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulham Radi. Saya dari Prodi D4 Arsitektur Bangunan Gedung, kelas 5A. Saya akan mempresentasikan hasil UTS saya, yaitu Studio Perancangan Terpadu 2, Mixed Use Building, Apartemen, dan Mall. Mixed Use Building, Apartemen, dan Mall. Latar belakang. Pontianak merupakan kota metropolitan terbesar di Kalimantan Barat. Hal ini diikuti pula oleh banyaknya jumlah penduduk di Pontianak, baik penduduk asli maupun imigran dari kota lain. Dewasa ini seiring dengan berkembangnya teknologi dan era globalisasi, menjadikan semakin banyak anak muda atau kalau kaum milenial yang tekun dan memulai bisnis usahanya sendiri. Pemahaman fungsi mixed use building merupakan bangunan multifungsi yang biasanya terdiri dari apartemen, hotel, perkantoran, dan mall. Seturut dengan kegunaannya, yaitu yang multifungsi, mixed use building harus mampu mewadahi kebutuhan penggunanya, baik bekerja, berekreasi, maupun tempat tinggal. Manfaat dan tujuan, yaitu 1. Mengatasi ketersediaan hunian bagi masyarakat dengan melakukan perancangan mixed use building di Pontianak. 2. Merancang bangunan yang memiliki nilai investasi dan ekonomi di Pontianak. Selanjutnya, masuk di studi literatur apartemen. Definisinya, apartemen adalah sebuah unit tempat tinggal yang terdiri dari kamar tidur, kamar mandi, ruang tamu, dapur, ruang santai yang berada pada satu lantai bangunan vertikal yang terbagi dalam beberapa unit tempat tinggal. Ada fungsi utama apartemen adalah sebagai tempat tinggal. Beberapa aktivitas yang seharusnya bisa diwadahi oleh apartemen adalah tidur, makan, menerima tamu, melakukan interaksi sosial, dan lain-lain. Fungsi pendukung apartemen. Fungsi pendukung ini maksudnya fungsi sekunder di luar fungsi-fungsi utama tadi, seperti hiburan. Fungsi pelengkap apartemen. Fungsi pelengkap pada apartemen biasanya dihadirkan untuk mendukung kedua fungsi sebelumnya. Ada pula tipe-tipe apartemen. 1. Apartemen convertible. 2. Apartemen junior 1 bedroom. 3. Apartemen studio. 4. Apartemen alcove. 5. Apartemen loft. 6. Apartemen garden. Dan karakteristik apartemen. Biasanya dibangun lebih dari 2 lantai dan berbentuk menjulang tinggi ke atas. Setiap lantai pada apartemen terdiri atas beberapa unit hunian. Apartemen dinilai lebih fleksibel dan maksimal dalam pemanfaatan lahan karena tidak dibangun secara horizontal melainkan vertikal. Fasilitas yang tersedia di dalam kawasan apartemen milik bersama serta khusus diperuntukkan bagi para penghuni apartemen saja. Apartemen biasanya dibangun di lokasi strategis dekat dengan fasilitas umum dan infrastruktur. Hunian apartemen lebih eksklusif karena tak sembarang orang bisa masuk ke dalam gedung. Selanjutnya, masuk ke studi literatur jenis-jenis tipe apartemen. Apartemen convertible, apartemen junior one bedroom, apartemen loft, apartemen garden, apartemen studio, apartemen alcove. Masuk di studi literatur mall. Definisi mall adalah kompleks pertokoan yang dikunjungi untuk membeli atau melihat dan membandingkan barang-barang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sosial masyarakat serta memberikan kenyamanan dan keamanan berbelanja bagi pengunjung. Jenis-jenis mall. 1. Mall terbuka, open mall. Pada mall terbuka, semua jalan yang direncanakan mengutamakan kenyamanan pejalan kaki. 2. Mall terpadu, integrated mall. Merupakan tipe mall yang sebagai terbuka dan bagian yang lainnya tertutup. 3. Mall tertutup, enclosed mall. Merupakan bangunan yang lengkap di mana pengunjung dan penjual yang terlindung dalam suatu bangunan yang tertutup sehingga memungkinkan untuk berinteraksi sosial.
Fungsi dari mall tidaklah hanya sebagai tempat untuk kegiatan perdagangan dan berbelanja saja, akan tetapi masyarakat juga menjadikan mall sebagai tempat refreshing bersama keluarga ataupun teman. Karakteristik mall berdasarkan sistem transaksi, berdasarkan sistem transaksinya, sebuah pusat perbelanjaan dapat dibedakan sebagai berikut. Satu, toko grosir. Toko grosir adalah toko yang menjual barang dalam partai besar. Dua, toko eceran. Menjual barang dalam partai kecil atau persatuan barang. Toko eceran lebih banyak menarik pembeli karena tingkat variasi barangnya yang tinggi. Selanjutnya, masuk di distributor mall. Ada Nipah Mall, Grand Indonesia Mall, Tiga Gaya Mall. Masuk di studi kasus yang pertama, apartemen dan mall Sinar Terrace Suites. Apartemen Sinar Terrace Suites di dalam Superblok Sentro Sinar pembangunannya akan segera dimulai. PT Megapolitan Development Tbk, pengembangnya menunjuk PT Adi Persada Gedung APG sebagai kontraktor pembangunan. Selanjutnya, kasus yang pertama itu denah dari apartemen dan mall Sinar Terrace Suites. Masuk di studi kasus 2, mall dan apartemen Ambasador. Bangunan ini terletak di Jalan Dr. Satrio, Jakarta, yang dibangun di atas areal seluas kurang lebih 3 hektar. Masa bangunan utama terdiri dari bangunan mall setinggi 6 lantai, shop office 4 lantai, dan apartemen 26 lantai yang berdiri di atas bangunan mall, serta memiliki 3 lapis lantai basement. Selanjutnya, studi kasus 3, yaitu Mega Kuningan Town Park. Apartemen 63 lantai ini secara bentuk terdiri atas 2 massa utama yang mengapit sebuah massa peralihan. Massa peralihan ini difungsikan sebagai lobi, sky garden, dan juga bagian dari ruang rumit apartemen yang luas dari kedua massa. Berikut adalah denah dari studi kasus yang ketiga, yaitu Mega Kuningan Town Park. Ada denah tipikal plus sky garden. Berikut studi banding dari ketiga studi kasus tersebut. Masuk di lokasi, data existing, lokasi terletak di Jalan Veteran. Untuk set yang berlokasi Jalan Veteran, saya memilih set ini dikarenakan set ini dekat dengan pusat kota dan set ini tidak rawan terhadap banjir. Selanjutnya, berikut analisis dari lintasan matahari, curah hujan, kebisingan, arah mata angin, dan kesimpulannya. Matahari. Metode menggunakan sun shading berguna untuk mengurangi panas dari sinar matahari. 2. Curah hujan. Membuat penampungan air hujan, menambah drainase, membuat daerah resapan di sekitar bangunan. 3. Untuk kebisingan. Untuk mengatasi suara kebisingan terdapat cara, yaitu memakai tirai tebal. Dan yang keempat, angin. Membuat orientasi bukaan atau vegetasi agar udara masuk secara optimal ke dalam ruangan agar kenyamanan termal tercapai. Kedua, dengan cara memundurkan bangunan agar debu dari jalanan tidak langsung masuk pada area bangunan. Selanjutnya, masuk di program ruang pelaku apartemen, berupa penghuni apartemen tip studio, penghuni apartemen penthouse, cleaning service, satpam, pengunjung, owner, resepsionis. Masuk di program ruang pelaku mall, berupa pengunjung, penyewa retail, tenan restoran dan food court, pengunjung game center, petugas loket bioskop. Masuk di kelompok aktivitas pelengkap. Selanjutnya, masuk di analisis pelaku, persyaratan ruang.
Besaran ruang mal sebagai berikut. Berikut program ruang, yaitu besaran ruang dari apartemen sebagai berikut. Masuk di konsep bentuk. Perancangan bangunan mixed use building ini menggunakan bentuk dasar persegi panjang, di mana mengikuti tapak yang diambil sehingga lahan yang digunakan dimanfaatkan seutuhnya. Tetapi di sini saya menggunakan konsep bentuk L, di mana pengurangan massa bangunan berada pada lantai 5-10, di mana pengurangan ini membuat bangunan apartemen menjadi berbeda dari mall sehingga banyak view yang bisa membedakan bangunan mall dan apartemen ini. Masuk di denah basement dari mall dan apartemen. Denah lantai dasar, draft denah lantai 1, draft denah lantai 2, draft denah lantai 3-4, draft denah lantai 5-6, draft denah lantai 7-10. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.